Pengertian dari PPh 23 yaitu pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal dalam tahun takwin melalui pemungutan pihak ketiga berdasarkan tarif atau kalkulasi penetapan pajak yang harus dibayar oleh WP. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah WP dalam negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang selain telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang telah ditunjuk Dirjen Pajak yang meliputi A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Tarif pemotongan PPh pasal 23 itu ada 3. Yang pertama, 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Yang kedua, 15% dari jumlah bruto bersifat final atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bila jumlahnya lebih dari 240.000. Yang ketiga, 2% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. Yang B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki NPWP. Pengenaan tarif PPh 23 mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tidak mempunyai NPWP. Ini maka besar tarifnya menjadi 30% dari DP atau dasar pengenaan pajak untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 4% dari DPP atau dasar pengenaan pajak untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh 23 yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki NPWP. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 atau objek PPh pasal 23 yang dipotong adalah dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain yang selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan juga jasa lain yang sudah tertera pada PMK 141 garing PMK .03/2015. Dan yang terakhir, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha. Yang kelima, penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dan badan pasangan usaha. Yang keenam, SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Yang terakhir, bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menkeu yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi, yang yaitu pengaturan penghasilan berupa royalti telah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan pajak berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Perlu adanya pengaturan tersendiri. Pengetahuan dimaksud yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 garis miring PJ garis miring 2009 yang ditetapkan pada 4 Juni 2009 meliputi perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Poin pertama, pemanfaatan hasil karya sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil karya sinematografi, yaitu huruf yang A, dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu. Yang B, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau menciptakan dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan sinematografi untuk jangka waktu tertentu. Poin C, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil. Yang D, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau ciptaannya. Pada butir kedua, yaitu yang diterima atau diperoleh pemegang dari penggunaan hasil karya pemegang hak cipta dari penggunaan hasil karya sebagaimana dimaksud pada butir 1, huruf A dan huruf D tidak termasuk pengertian royalti. Butir 3, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari pemberi hak menggunakan hak cipta kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada butir 1, huruf B dan C termasuk pengertian dari royalti. Lalu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Surat edaran Jenderal Pajak memberikan petunjuk tentang penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan dalam rangka memberikan kesamaan pemahaman atas pengertian sewa penggunaan harta jasa sebagai berikut. Yang pertama, pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dipotong sebesar 2% dalam jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan yang mana dimaksud dalam dalam pasal 21 UU PPH. Yang kedua, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf A merupakan pengertian yang diterima dengan kesepakatan untuk memberikan hak selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, jasa teknik
Sebagaimana dimaksud butir 1 huruf B, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jasa manajemen sebagaimana dimaksud butir 1 huruf B merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan untuk pengelolaan manajemen. Yang kelima, jasa konsultan sebagaimana dimaksud butir 1 huruf B merupakan pemberian advice profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan yang tidak disertai langsung oleh tenaga ahli. Terima kasih. Bukan objek pajak, tidak termasuk dalam penghasilan dipotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Terus yang ketiga, yakni dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, bentuk usaha negara atau badan usaha milik daerah. Selanjutnya, yakni yang keempat, bagian laba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 UU Pajak Penghasilan. Terus yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Selanjutnya yang keenam, yakni penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yakni yang selanjutnya, penghasilan atas jasa keuangan. 1. Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai pengantar pinjaman dan pembiayaan dan yang dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang kedua, penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan lain yang dilakukan atas pembiayaan yang termasuk menggunakan pembiayaan berbasis syariah, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya yang ketiga, yakni badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23, terdiri atas yang pertama, perubahan pembiayaan merupakan badan usaha dalam bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, yang kedua, yakni BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha makro, kecil, menengah, koperasi termasuk PT, permodalan nasional, madani. Jadi seperti itu. Selanjutnya, dasar pemotongan PPh pasal 23. Untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya yang kedua, yakni untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, yakni yang tidak termasuk, yang mana seperti pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Selanjutnya yang kedua, yakni pembayaran kepada penyedia jasa atau pengada atau pembelian barang atau material dengan jasa yang diberikan. Dan yang ketiga, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang dibayarkan kepada penyedia jasa. Selanjutnya yang terakhir, yakni pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement yang
biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Nah, dalam hal tidak yang termasuk bukti terkait pengeluaran yang dimaksud di atas, jumlah bruto sebagai dasar pemotong pajak penghasilan pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai saat terutangnya PPh pasal 23. Dalam pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 ini telah diatur mengenai pemotongan PPh pasal 23 yang dimana tergantung dari peristiwa yang terjadi terlebih dahulu dan dilakukan pada akhir bulan. Yang pertama, dibayarkannya penghasilan. Di sini salah satu contohnya adalah hadiah penghargaan. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, salah satu objek PPh 23 adalah dividen, dan yang ketiga, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah sewa atau jasa. Dan demikian, pengakuan biaya suatu pengeluaran dalam metode akuntansi tidak menjadikan dasar dari pemotongan PPh potong ataupun pungut. Dan juga pengakuan biaya dari pihak pemotong atau pemungut ini juga tidak dengan serta-merta akan menimbulkan kewajiban pembayaran hak atas suatu penghasilan. Baik, selanjutnya adalah saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Oke, saat terutang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dan langsung saja ke penyetoran PPh pasal 23. Penyetoran PPh pasal 23 ini disetorkan oleh pemotong pajak yang dimana yang memotong pajak ini adalah yang memberi penghasilan. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan untuk pelaporan di sini pemotong PPh pasal 23 yang memberi penghasilan itu tadi wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan pemotong pajak sendiri ini juga wajib untuk membuat bukti potong yang diserahkan kepada pihak yang dikenakan pajak untuk pelaporan e-filing. Dan yang ketiga adalah untuk arsip perusahaan. Di sini di PPT kurang ya, jadi ada 3 rangkap. Yang terakhir adalah arsip untuk perusahaan pemotong pajak. Baik, untuk selanjutnya di sini kami memberikan contoh mengenai perhitungan PPh pasal 23 yang dimana kita mengambil satu objeknya PPh pasal 23 yaitu dividen. Pada 17 Juli 2020, PT AAA membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT DDD sebesar 200 juta yang melakukan penyertaan modal. Karena tarif PPh pasal 23 untuk dividen ini 15%, maka tinggal dikalikan aja. Jadi PPh 23 sama dengan tarif PPh 23 dikalikan pembayaran dividen tadi. Tarif untuk dividen di objek PPh pasal 23 ini adalah 15% dikalikan 200 juta sama dengan 30 juta. Jadi di sini saat terutangnya Juli, berarti maksimalnya adalah setelah bulan Juli adalah bulan Agustus, yaitu 10 Agustus 2020. Dan penjelasan mengenai tabel yang ada di bawahnya, di situ kan ada beberapa pemegang saham. Dan untuk 2 kriteria yang dimana itu dikeluarkan dari perhitungan PPh 23 bisa dilihat dari tabel oranye yang dimana itu perhitungan PPh 23. Dan di situ ada PT BBB dan PT EE yang tidak dihitung. Di situ ada alasannya karena PT BBB itu melakukan penyertaan modal lebih dari 25%, yaitu 30%. Di sini dengan penyertaan modal lebih dari 25%, ini bukan merupakan objek dari PPh. Dan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 huruf F. Sama halnya dengan PT EE BUMN, dia juga bukan merupakan objek pajak PPh. Dan untuk perhitungannya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan catatan semua telah memiliki NPWP. Untuk contoh selanjutnya, ini terkait dengan jasa. PT ABC melakukan kontrak jasa pembukuan dan jasa manajemen kepada CV Mekar senilai 110 juta, termasuk PPN pada tanggal 12 Agustus 2020. Yang pertama, kita harus menentukan berapa besaran PPh pasal 23.
Pertama kita harus mengeluarkan nilai PPN-nya terlebih dahulu, yaitu dengan 100/110 dikalikan 110 juta sama dengan 100 juta. Setelah itu dikalikan tarif PPh 23 untuk jasa, yaitu sebesar 2%, ditemukan 2 juta. Dan siapa sih yang memotong dan menyetorkan? Memotong ini berarti yang memberi penghasilan, yaitu CV Mekar, dan untuk penyetoran juga dilakukan CV Mekar, yaitu pada tanggal 10 September 2020. Sama halnya di sini dengan catatan semuanya telah memiliki NPWP, karena jika tidak memiliki NPWP, tarif akan dikenakan 2 kali lipat. Berarti untuk jasa di sini jika tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan adalah 4%. Yang terakhir adalah mengenai peraturan terbaru PPh pasal 23. Seluruh pemotong PPh pasal 23 ataupun 26 yang memenuhi ketentuan yang ada pada Perdirjen nomor 4/PJ/2017, penyampaian SPT masa PPh pasal 23.6 atau 26 yang dilakukan sebelumnya secara elektronik, sekarang menggunakan e-Bupo, tidak lagi e-filing. Ketentuan ini sudah diatur dalam Caps Strip 368/PJ/2020 dan sudah mulai berlaku dan juga harus dilakukan pada September 2020, tepatnya pada tanggal 9 September 2020.